Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan di hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur dan terima kasih buat anugerah-Mu, dan kami berada di pusat ibadah hari ini, yaitu mendengarkan sabda-Mu, isi hati-Mu, pikiran-Mu bagi kami, supaya hidup kami berpadanan dengan panggilan Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Allah menolong kami untuk tidak hanya memahami, tetapi juga melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai saudara. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil menurut Yohanes. Yohanes pasalnya pertama ayat 43 sampai ayatnya yang ke-51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, mereka yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus Kristus mengasihi saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini diberikan tema yaitu gereja menjadi rumah pelayanan, yang menjadi tekanannya adalah meneguhkan iman. Saya membagi bacaan kita hari ini menjadi 4 pokok bahasan. Ayat 43 sampai 44 itu bicara tentang Yesus dan murid yang pertamanya. Ayat 44 sampai 47 bicara tentang murid Yesus dan tugas panggilannya. Ayat 47 sampai 49 bicara tentang Yesus dan kuasanya. Ayat 50 sampai 51 bicara tentang Yesus dan peneguhannya. Mari kita ikuti satu persatu bagian-bagian ini. Di ayat yang ke-43 kita lihat di situ dikatakan Yesus bertemu dengan Filipus. Apakah maksud Yesus bertemu dengan Filipus? Maksudnya adalah bahwa Yesus berinisiatif oleh karena anugerahnya untuk menjumpai orang-orang yang mau dia pilih, yang ditetapkan sebagai murid-murid Kristus. Yesus bertemu dengan Filipus. Ini bicara tentang Yesus mencari orang-orang yang mau dipersiapkan bagi kerajaan Allah, yang mau dipersiapkan bagi orang-orang yang bersedia untuk melakukan tugas panggilan Allah di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesannya adalah bahwa Yesus mengajarkan kita gereja di sepanjang abad bahwa tidak fair ketika kita menyuruh orang, memerintahkan orang, mengajak, menghimbau orang untuk memberitakan Kristus bagi banyak orang lain, tapi tidak dipersiapkan, tapi tidak diperlengkapi. Beda dengan Yesus. Yesus sebelum mengutus para murid, Yesus memperlengkapi mereka dengan luar biasa, dengan tenaga dan kuasa, dengan Injil Kerajaan Allah, dengan pengajaran dan kebenaran firman Tuhan, dengan pelayanan langsung di lapangan,
Yesus langsung membuat mereka magang bersama Yesus. Mereka jadi punya pengalaman yang luar biasa. Ini cara Yesus mempersiapkan orang-orang sebelum mereka diutus. Yang berikutnya di sini memberitahukan bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Artinya Yesus punya kemampuan mengerjakan banyak hal. Tapi kenapa Yesus merekrut murid, saudara? Yesus hendak berikan teladan kepada kita. Tidak bisa one man show. Tidak bisa, saudara. Kita perlu orang-orang untuk mengerjakan bagiannya masing-masing. Karena tiap-tiap orang punya karunia yang berbeda. Tiap-tiap orang punya ciri khas yang berbeda. Dan kekayaan itulah yang menjadi kekayaan gereja, yang seharusnya dikembangkan, diberdayakan semaksimal mungkin, menjadi kekayaan untuk menjangkau dan memberitakan Kristus bagi banyak orang. Di bacaan di sini di ayat 43 kemudian kita lihat dikatakan, ikutlah aku. Ketika Yesus mengatakan kepada Filipus, ikutlah aku, hebatnya saudara, Filipus langsung ikut Yesus. Ada apa dengan ini? Saya percaya saudara, yang pertama, bahwa anugerah Allah mendahului pemilihan Allah. Jadi sebelum Yesus datang, saudara, anugerah Allah sudah ada pada Filipus. Yang kedua adalah perkataan Kristus disertai dengan wibawa ilahi. Sehingga getaran-getaran wibawa ilahi yang ada pada Yesus ketika diterima oleh Filipus, Filipus langsung meresponinya dalam ketaatan dan ketulusan untuk mengikuti Yesus. Wah, luar biasa saudara. Pesannya apa buat kita? Pesannya adalah, mari ketika kita dipilih, diajak, direkrut untuk menjadi alat Tuhan, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa, kasih, dan kebenaran Allah, mari responi dalam ketaatan dan dalam ketulusan. Kita dalam tahun-tahun ini sedang dilakukan pemilihan calon penatua periode 2021-2026. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang terpilih, mari responi panggilan Tuhan itu. Siapapun yang terpilih, mari dukung mereka. Di gereja bukan partai politik. Gereja bicara tentang, saudara, bagaimana kita mendukung orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayannya. Saya berdoa di berbagai tempat GKO, secara khusus GKO Tangerang, ada orang-orang yang bersedia untuk menjawab panggilan Tuhan. Mari ikutlah aku. Ikutlah aku bicara tentang apa? Ikutlah aku bicara tentang ikut Yesus, ikut pengajarannya, ikut keteladanannya, ikut kebenarannya, ikuti perintahnya, ikuti sepak terjang pelayanannya, ikuti gaya hidup Kristus, hidupi karakter-karakter Kristus. Kita ikut meneladani dirinya. Itu ikut Yesus. Oleh sebab itu, orang-orang yang bersedia mengikuti Yesus, saudara, dia mempraktekkan gaya hidup ini. Dan untuk bisa mempraktekkan gaya hidup ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus bersedia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Karena itu syarat menjadi murid Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, berikutnya ayat 44-47 bicara tentang murid Yesus dan tugas panggilannya. Kita lihat setelah Filipus mengikuti Yesus, dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami pengalaman iman bersama Yesus, serta merta saudara, dia tidak sabar untuk merekrut orang lain. Dia mengajak Nathanael. Siapakah Nathanael? Nathanael itu adalah Bartolomeus. Nah, Filipus setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia langsung bicara kepada Nathanael bahwa dia telah berjumpa dengan Yesus yang diberitakan Musa dan hukum Taurat. Bahwa Yesus adalah orang dari Nazaret. Pesannya apa buat kita? Pesannya adalah saudara, sebelum kita menceritakan Kristus buat orang lain, pastikan kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Sebelum kita menyaksikan Kristus kepada orang lain, pastikan benar-benar kita mengalami pengalaman iman bersama Tuhan. Tuhan itu real, Tuhan itu live dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menceritakan kepada orang lain yang disertai dengan kuasa Allah.
Bagaimana mungkin saya mengatakan, oh enaknya naik Mercy, tapi saya tidak pernah naik Mercy. Apakah cerita saya bisa dipertanggungjawabkan? Tidak bisa, saudara. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan mengajarkan pada kita, seorang murid Kristus, seorang Kristen sejati, saudara, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, mengalami kuasanya, saudara, perjumpaan dengan kuasanya, dengan kasihnya, dan dengan kebenaran Allah. Kemudian dia bercerita apa yang dia alami kepada orang lain. Itulah tugas panggilan seorang murid Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya yang pertama, menjadi seorang murid Kristus, menjadi orang Kristen sejati, dia tidak hanya percaya, tapi juga taat melakukan perintah Tuhan. Dia tidak hanya taat, tapi dia juga percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Sehingga kualitas percaya dan taat dan percaya inilah yang menggerakkan kita untuk memberitakan Kristus bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, pesan ini penting karena ini adalah sebuah amanat agung yang dipercayakan Kristus kepada gerejanya, kepada seluruh orang-orang percaya kepadanya untuk menyampaikan Kristus, memberitakan Kristus bagi orang lain. Ingat, kita tidak mengkristenkan orang. Kita hanya disuruh tugaskan memberitakan Kristus, menjadikan dunia murid Kristus. Tidak ada kristenisasi, saudara. Tapi yang benar adalah menjadikan dunia murid Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Saudaraku, mari beri diri untuk diperlengkapi gereja Tuhan, menjadi seorang murid Kristus yang berkarakter Kristus, menjadi murid Kristus yang adil, sehingga saudara-saudara dipersiapkan oleh Tuhan memberitakan Kristus dengan fungsi, dengan karunia masing-masing tentunya. Yang kedua, bicara tentang kesaksian. Kesaksian menjadi alat untuk menceritakan Kristus bagi banyak orang. Oleh sebab itu, saudara, menjadi saksi Kristus tidak mesti harus dari pendeta, tidak harus dari hamba-hamba Tuhan, penatua, tidak mesti, saudara. Orang biasa pun bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa, kasih, dan kebenarannya. Contohnya Filipus ini, dia orang biasa. Dia bukan kaum intelektual, dia bukan orang pandai, dia bukan bos, dia bukan pimpinan perusahaan, dia bukan karyawan, saudara. Seperti Paulus dan Matius, bukan. Dia nelayan, biasa, orang biasa, saudara. Tapi ketika dipilih oleh Tuhan, ketika dibentuk oleh Tuhan, ketika dipersiapkan oleh Tuhan, dia menjadi saksi Kristus yang ada. Oleh sebab itu, berilah diri saudara diperlengkapi untuk menjadi murid Kristus yang menjangkau banyak orang. Saudara-saudaraku, masa-masa pandemi ini satu sisi ketika kita lihat dari konteks ini menjadi ladang yang luar biasa. Kita bisa menjangkau banyak orang, saudara, dengan bantuan perbuatan-perbuatan baik yang kita bisa berikan bagi mereka. Itu kesaksian, sederhana sekali. Banyak orang sekarang stres, saudara. Banyak sekarang orang mengalami masalah-masalah rumit, rumah tangga berantem karena masalah ekonomi. Saudara dan saya diutus hadir di tengah-tengah mereka untuk menyatakan shalom Allah, kasih Allah, kebaikan Allah, perdamaian dari Allah, pertolongan dari Allah, perbuatan baik dari Allah buat mereka. Hadirlah buat mereka. Mari melihat masa-masa pandemi. Satu sisi, saudara, dari konteks cara berpikirnya Allah, yaitu berbuat baik menjadi sebuah kesaksian, sehingga nama Bapa di surga dimuliakan melalui hidup saudara. Indah bukan? Mari kita masuk ke topik berikutnya, yaitu ayat 47 sampai 49, Yesus dan kuasanya. Ketika Yesus melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Saudara, Yesus menyatakan kuasanya kepada Natanael. Kuasanya, saudara, itu mungkin bagi orang hal yang biasa. Tapi bagi seorang Natanael, seorang Bartolomeus, saudara, itu dahsyat sekali, saudara. Ini memberitahukan kepada kita bahwa mujizat Allah tidak hanya pada hal-hal spektakuler, saudara.
pada hal-hal yang sederhana pun, ketika kita melihat itu sebagai mujizat Allah, sebagai keajaiban Allah, kita akan bersyukur kepada Allah. Nah, di sini kita lihat ada sebuah kata menarik, bagaimana engkau mengenal aku? Berarti kuasa yang pertama yang Yesus nyatakan adalah bahwa Yesus mengenal Natanael. Yesus mengenal orang-orang yang dia pilih dan dia tetapkan. Yesus mengenal murid-murid Yesus. Yesus mengenal orang-orang percaya, mengenal orang Kristen yang memberi diri untuk mengikut dia sebagai pengikut yang sejati, saudara. Yesus kenal. Natanael minta tanda. Loh, bagaimana caranya kau bisa kenal? Itu dikatakan bahwa sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Pohon ara dikenal dengan tempat orang untuk berdoa dan bermeditasi, tempat orang untuk bersemedi, saudara, merenungkan akan firman Allah, mereka berdoa kepada Allah. Pohon ara tempat bagaimana orang mengalami perdamaian dan pendamaian. Jadi saudara-saudara, ketika Filipus ada di pohon ara itu, saya percaya dia sedang merenungkan firman Allah. Dia sedang merenungkan Taurat Allah. Dia sedang merenungkan kedahsyatan Allah. Meskipun dia belum berjumpa dengan Yesus pada waktu itu, tapi dia tahu bahwa akan ada datang Mesias yang memberikan pengharapan dalam kehidupannya. Dan sebab itu ketika Yesus berkata, lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Dia kaget, saudara. Kok Yesus bisa tahu apa yang ada dalam pikirannya? Bahkan lebih kaget lagi, kok Yesus bisa tahu kok ada di pohon ara? Ini mau menunjukkan apa, saudara-saudara? Ini mau menunjukkan bahwa Yesus mengenal orang-orang yang dia pilih, yang ditetapkan menjadi murid-muridnya, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang-orang biasa yang bersedia dibentuk dan dilatih sebagai pengikut Kristus sejati. Yesus mengenal isi dan hati dan pikiran mereka. Ini luar biasa, saudara. Ini mujizat, ini kuasa, ini kuasa. Dan percayalah, saudara, apapun keadaan-keadaan saudara, apapun keadaan-keadaan kita, Tuhan Yesus mengenal saudara. Mungkin orang-orang lain melupakan saudara. Apa yang telah saudara lakukan, orang lupakan. Apa yang saudara lakukan, diabaikan. Apa yang saudara lakukan, tidak diingat-ingat orang lain. Tapi saya mau kasih tahu firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan mengenal saudara. Tuhan mengenal pikiran saudara. Tuhan tahu apa yang saudara kerjakan bagi dia. Oleh sebab itu, saudara, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Tetaplah semangat dalam melayani. Tetaplah semangat menjadi pemberita Injil. Tetaplah semangat menjadi orang Kristen yang sejati, yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengenal saudara. Meskipun orang tidak melihat yang saudara lakukan, tapi Tuhan mengenal dan tahu apa yang saudara sedang kerjakan. Saudara, setelah Natanael kagum dan terpesona dengan Yesus, bahwa Yesus telah melihat lebih dulu dia ada di pohon ara sebelum Filipus bertemu dengan dia. Natanael, saudara, dia langsung mengucapkan sebuah pengakuan iman. Dia mengatakan, Rabi, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah raja bangsa Israel. Ini bicara tentang sebuah pengakuan iman yang lahir dari hasil perjumpaan dia dengan Kristus. Sebuah iman yang lahir oleh karena anugerah Allah dalam hidupnya, saudara. Sehingga pengakuan iman Natanael terhadap Kristus, terhadap identitas dan status Yesus, mengikat hidupnya. Dia memberi diri menjadi murid Kristus. Bersedia diperlengkapi Allah, bersedia dibentuk oleh Yesus, menjadi murid-murid sejati Kristus, untuk ditugaskan, diutus menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Itulah pengakuan iman yang disertai dengan konsekuensi logis yang mengikat hidupnya. Ini pelajaran buat kita juga, saudara. Ketika saudara dan saya mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus adalah Raja kita, Yesus adalah Rabi, saudara, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias. Seharusnya mengikat hidup kita untuk melakukan seperti yang Bartolomeus Natanael lakukan, yaitu menjadi murid Kristus sejati.
yang memiliki karakter Kristus, yang meneladani karakter Kristus, yang meneladani pengajaran Kristus, yang bersedia mengikuti ajaran-ajaran Kristus dan melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan keluarga dan gereja, kemudian bersedia diutus bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, jadilah murid Kristus sejati. Berilah diri saudara untuk dibentuk oleh Tuhan dan firman-Nya, dibentuk, dipersiapkan oleh gereja untuk saudara menjadi murid sejati. Di ayat 50 sampai 51 bicara tentang Yesus dan peneguhannya. Yesus meneguhkan imannya Natanael. Yesus berkata demikian, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah ponara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ini artinya saudara, bahwa Natanael yang memiliki iman yang sederhana itu saudara, dipercayakan oleh Tuhan tugas yang mulia, dipercayakan oleh Tuhan, diberi kesempatan pada Tuhan untuk melihat saudara keajaiban, kemahakuasaan dan keagungan Allah. Yesus mengutip ini mengingatkan Natanael akan peristiwa Yakub saudara, di mana Yakub memiliki penglihatan ada anak tangga emas menuju langit. Yesus mau beritahu, akulah tangga itu. Kalau ingin mau sampai ke surga, berjalanlah melalui aku, saudara. Ini pesannya buat kita adalah, sesederhana apapun iman kita, saudara, kepada Tuhan, bersyukurlah dan teruslah lakukan sesuatu buat Tuhan. Karena Tuhan bisa percayakan kepada saudara lebih dahsyat lagi, lebih banyak lagi orang-orang yang percaya oleh Tuhan untuk dimenangkan bagi Tuhan melalui saudara. Itu cara Tuhan memuliakan saudara. Itu cara Tuhan memuliakan gereja. Itu cara Tuhan memuliakan keluarga-keluarga saudara. Dengan cara mengutus orang-orang dikirim kepada saudara untuk kepadanya saudara beritakan Kristus bagi mereka. Itu cara Tuhan memuliakan. Itu cara Tuhan meneguhkan iman saudara. Dalam menghadapi masa-masa pandemi ini saudara, orang banyak mengalami stres, banyak orang mengalami ketakutan dan kecemasan saudara. Hadirlah dalam kehidupan mereka, teguhkan, kuatkan iman mereka. Saudara diutus untuk itu. Dan ketika saudara lakukan itu, saya mau ingatkan, saya mau kasih tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sedang meneguhkan iman saudara. Jadi saudara, kalau hidup kita aman-aman saja, kalau hidup kita tidak ambil tanggung jawab untuk menolong orang lain, untuk mendampingi orang lain, jangan pikir kita sudah aman. Jangan pikir saudara kita sudah aman atau sudah baik. Karena tanda orang yang diteguhkan imannya adalah Tuhan percayakan jiwa-jiwa untuk dilayani, untuk ditolong, untuk kepadanya diberikan perbuatan baik dari Allah melalui hidup saudara. Saudara berbagi hidup Kristus kepada orang lain. Itulah cara Tuhan meneguhkan iman saudara. Berarti ketika saudara sedang melakukan itu, saya mau kasih tahu, Tuhan mengenal saudara. Amin. Oleh sebab itu bersukacitalah ketika ada orang dipercayakan kepada saudara untuk saudara melakukan sesuatu buat dirinya, menjadi saksi bagi banyak orang. Bersyukurlah, berarti saudara sedang diteguhkan imannya dan Tuhan Yesus mengenal saudara. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, membangkitkan iman kita semua untuk kita tidak menolak panggilan Tuhan, tidak menolak terhadap orang-orang yang berkeluh kesah untuk minta pertolongan dari kita. Hadirlah dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.